Kenapa? Karena kita gagal membongkar aktor politiknya. Padahal penyumbang semua isi dari lembaga-lembaga itu adalah partai politik. Nanti kita boleh ngobrol sama Bang Laude kalau dia bersedia ditanya-tanya. Diajak negosiasi nggak sama partai politik waktu dipilih? Nanti cerita-cerita ya kapan-kapan. Pasti diajak negosiasi. Artinya apa? Kelangsungan suatu lembaga pasca reformasi ditentukan oleh partai politik. Partai politiknya masih sama kayak dulu. Pasti ini kerjaan yang lama banget, tapi kita mesti membicarakannya lebih secara terbuka. Kita nggak sekedar nyalahin Soeharto atau Jokowi, kita nggak sekedar bernostalgia tentang Mei 98 setiap bulan Mei. Tapi kita mesti bongkar tuh aktor politik itu yang mengunci kenapa kita gagal dalam konteks hukum untuk masuk ke gagasan negara hukumnya itu sendiri dan hanya di permukaan aja. Jadi kita cantik banget kalau dilihat dibandingkan negara-negara ASEAN, kita bagus banget institusi. Wah, KPK paling bagus, KY-nya bagus, KPPU-nya oke banget, OJK-nya kelihatan dari luar ya, dari luar. Tapi esensinya kita belum dapat gitu. Oke, terima kasih. Selamat sore kawan-kawan semuanya, senior-senior saya yang sangat saya hormati dan banggakan. Sebelum ke situ tapi boleh agak yang besar dulu ya, Mas. Soalnya itu pertanyaannya agak susah dijawab yang barusan. Nah, tapi makasih atas undangannya untuk teman-teman dari KOR karena saya bidangnya hukum tata negara sekarang, tapi dulu itu waktu kuliah S1 saya sebenarnya hukum bisnis. Jadi logika-logika hukum, makanya saya senang kalau, saya kan sering banget barengan sama Bang Faisal, sama Bang RR ya berapa kali diskusi kecil kita. Nyambung gitu dan senang, biasanya saya nyatet banyak tuh kalau ngomong sama ekonom, karena buat saya itu sesuatu yang menyenangkan secara personal, tapi juga akan sangat membantu dalam analisis hukum tata negara. Nah, letaknya di mana saya tukang nyatetin omongannya Bang Faisal soalnya. Gini rasio, segini ya segala. Itu saya pakai semuanya. Nah, saya akan menunjukkan kepada, kita akan diskusikan bareng-bareng nanti bagaimana untuk menjelaskan soal-soal hukum dengan penjelasan-penjelasan ekonomi. Tapi sebelum sampai ke sana, saya ingin bilang dulu, saya ingin kita semua berhati-hati ketika membandingkan Orde Baru dengan yang sekarang. Maksud saya gini, saya agak worry tadi pas dengerin dengan cermat apa yang disampaikan oleh Bang Akbar dan juga Bang Syarif terutama, yang bisa menimbulkan persepsi, dua-duanya nggak ada yang salah. Tapi kalau orang cuma ngambil cuplikan itu, zaman sekarang kan gampang tuh dipotong-potong. Seakan-akan mengikuti stiker yang di truk-truk itu, enak zamanku kan gitu. Enggak, teman-teman. Jadi saya mau bilang bahwa satu hal yang harus kita perhatikan adalah
yang namanya politik dan hukum tata negara itu memang sesuatu yang nggak bisa dikuantifikasi dengan mudah. Dia nggak bisa dibandingkan satu secara statistik begitu saja, karena akan ada konteks-konteks yang akan sangat berbeda gitu. Sama aja sebenarnya kan ilmu ekonomi juga gitu ya, kalau saya nggak salah ada ceteris paribus gitu. Nah sama aja sih sebenarnya ilmu politik, hukum tata negara juga begitu. Nggak bisa kita bandingkan apple to apple gitu. Jadi kita nggak bisa bandingkan satu tadi secara statistik, dan yang kedua juga secara institusional. Kita nggak bisa bandingkan, oh dulu banyak lembaga, dulu tuh sedikit banget lembaganya, sekarang banyak, maka sekarang lebih baik. Atau sebaliknya, dulu itu yang korupsi cuma Soeharto, sekarang lebih banyak, jadi zaman Soeharto lebih baik. Nggak bisa begitu. Jadi memang menilainya harus secara kualitatif. Nah, itu ya satu catatan. Kemudian dari apa yang ingin saya sampaikan, saya mau masuk dari kerangka berpikir saya dulu. Saya akan pakai untuk menjawab pertanyaan barusan dari Mas Faisal, saya akan pakai kerangka negara hukum. Simple banget kesannya, tapi yang akan saya uraikan adalah negara hukum itu kita harus maknai sebagai hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan. Jangan terkecoh yang namanya negara hukum itu supremasi hukum. Itu keliru. Bongkar pikiran itu. Karena kita diindoktrinasinya begitu. Jadi seakan-akan hukum, kalau dia hukum negara pasti benar. Padahal sama sekali belum tentu benar. Apalagi yang bikin hukum siapa? Politisi juga gitu. Nah jadi dengan cara pandang itu, betul saya mengamini seperti yang ataupun ingin mengutip yang dikatakan oleh Mas Yanuar Rizky tadi. Persoalan pada masa Orde Baru adalah pengaturan harga dan nggak ada penegakan hukum. Sekarang sama aja ternyata. Tadi yang dipakai contoh, kalau saya simplifikasi tentu saja, sorry tadi panjang soalnya. Simplifikasi saya adalah kalau tadi contohnya BCA yang sekarang mungkin BSI misalnya gitu ya. Tapi intinya adalah dari aspek ekonomi ada soal-soal pengaturan harga, tapi juga dari aspek hukum ternyata penegakan hukumnya nggak jalan. Dan yang saya catat juga, banyak banget nih catatan saya di sini, adalah bagaimana jangan sampai kita memberikan otoritas seakan-akan kepada pasar tanpa penegakan hukum. Sehingga yang terjadi adalah distorsi-distorsi pasar. Nah dengan itu saya ingin masuk ke soal itu tadi, apa sih kaitannya kita ngomongin hukum dalam konteks ekonomi. Karena kita harus menyadari bahwa hukum kaitannya dengan ekonomi itu bukan sekedar memberikan kepastian hukum. Teman-teman, jadi kan banyak sekali tuh narasinya itu begitu. Kita harus memberikan kepastian hukum pada investor. Itu narasi Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi kan akibatnya adalah memberikan kepastian hukum bagi investor dengan cara memberikan solusi atau kepastian berupa Perpu Cipta Kerja. Saya masuk dari poinnya Bang Laude yang paling terakhir. Padahal soalnya bukan di kepastian hukum, tapi penegakan hukum. Konsisten nggak? Ada nggak bahkan? Nah, jadi dengan itu misalnya, kita itu ingat zamannya Soeharto dulu, zaman Orde Baru, kita kan bicara poinnya itu ya, titik berangkat kita kan Mei, 25 tahun reformasi. Dari segi hukum tata negara, jangan lupa UUD 45 yang dulu dipakai, itu longgarnya luar biasa. Makanya saya paling nggak bisa setuju, ada loh partai yang platformnya itu, dan saya sangat tidak setuju jadinya, untuk kembali ke Undang-Undang Dasar naskah awal. Pakai istilahnya Undang-Undang Dasar yang asli, seakan-akan sekarang palsu. Enggak, salah. Jadi UUD 45 naskah awal itulah yang dulu bikin secara ketatanegaraan kita kucar-kacir. Gini misal, jadi kan dengan Undang-Undang 45 yang sangat longgar itu, ingat dulu Soekarno sendiri bilang ini adalah Undang-Undang Dasar sementara. Soekarno lah yang bilang gitu, 18 Agustus 1945, dia bilang begitu. Kenapa? Karena negara baru lahir harus punya Undang-Undang Dasar. Padahal Undang-Undang Dasarnya belum selesai dibahas. Kan rapat BPUPK itu berhenti tuh tanggal 17 Juli, ya karena situasi waktu itu. Terus tahu-tahu kan ada peristiwa Rengas Dengklok, ada Hiroshima Nagasaki, Rengas Dengklok, kita declare. Undang-undang dasarnya masih draft tuh, ibaratnya tuh kalau kita bikin penelitian kan itu masih draft.
Tapi kata Soekarno, ya udah deh, tetapkan aja dulu. Nanti kalau udah situasi memungkinkan kita bikin yang fix. Tapi karena begitu nyamannya Undang-Undang Dasar itu, nyamannya karena longgar banget. Iya, nggak ada pembatasan kekuasaan presiden. DPR-nya kayak apa nggak diatur, pemilunya kapan ya, nggak pernah diperbaiki seperti yang dipikirkan oleh Soekarno pada 18 Agustus 1945. Nah, jadi dengan itu saya ingin bilang, jangan lupa dulu, ini tadi saya bisik-bisik sama Bang Faisal Basri, soal perbedaan terbesar sekarang adalah ada kebebasan sekarang. Dan dari segi institusional juga ada institusi-institusi yang kemudian membuat suatu pembatasan kekuasaan. Ya, jadi misalnya KPK nih. KPK itu, Ibu Bapak dan kawan-kawan, janganlah kita pandang hanya sebagai lembaga penegak hukum. Tentu saja dia secara teknis lembaga penegak hukum, tapi secara esensi dia adalah lembaga yang membatasi kekuasaan. Dan itu yang dipreteli sudah. Jadi pertanyaan Mas Faisal moderator, soalnya ada 2 Faisal ini. Itu tadi, KPK memang masih ada sebagai penegak hukum. Gedungnya juga masih mentereng di situ. Tapi dia sebagai lembaga yang membatasi kekuasaan, udah runtuh. Malah sekarang digunakan untuk orang-orang yang ingin berkuasa atau punya keinginan politik. Nah, jadi balik lagi soal masa sebelum 98, kita punya rekayasa pemilu. Buat di sini saya kira banyak juga ya. Kalau ke mahasiswa saya tuh rata-rata lahirnya di atas tahun 2000. Karena ini kan udah angkatan, ya kan banyak deh di sini pasti. Mahasiswa saya kan kebanyakan tuh angkatan 2 maksud saya semester 2 atau semester 4 itu di atas tahun 2000 semua. Jadi kalau saya lagi ngomongin HTN, cerita Orde Baru dengan berapi-api, kadang-kadang saya melihat muka-muka kosong, nggak bisa kebayang. Nah jadi teman-teman bayangkan, coba kita bayangkan, dulu itu ada rekayasa pemilu. Rekayasa partai politik dulu cuma boleh ada 2 plus 1 golongan karya namanya. Belum jadi partai politik. Ada rekayasa perwakilan rakyat. Dulu namanya MPR. MPR sekarang juga ada, tapi dulu itu dia yang bisa mengangkat dan menjatuhkan presiden semau-maunya. Makanya Soekarno bisa jatuh, kan itu dijatuhkan oleh MPRS. Itu pidatonya itu Nawaksara dulu ditolak oleh MPRS sehingga dia jatuh. Kemudian Habibie nggak bisa mencalonkan diri lagi karena pertanggungjawabannya juga ditolak oleh MPR. Kemudian Gus Dur dijatuhkan oleh MPR. Jadi seenak-enaknya sendiri itu elit politik dulu. Kemudian rekayasa sistem pemerintahan dalam konteks desentralisasi. Pembungkaman masyarakat sipil. Dulu ada undang-undang ormas yang bikin keok betul, tapi saya akan bilang nanti, kita bandingkan dengan sekarang, serupa, nanti kita akan lihat mengapa. Kemudian tidak bisa membicarakan bahkan untuk mengubah undang-undang dasar, korupsi yang luar biasa, dan rekayasa pertahanan dan keamanan jadi mesin negara, namanya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, TNI Polri. Nah, itu pembatasan kekuasaan tuh jadi gak ada. Institusi yang membatasi kekuasaan nggak ada, semua terpusat pada 1 orang. HAM tentu saja jadinya juga punya masalah. Nggak ada penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu, nggak ada pemenuhan hak ekonomi sosial budaya, jauh dari pasal 33, yang sekarang kita boleh sekali kritik BPJS dan lain sebagainya, tapi bayangkan dulu itu betul buku-buku yang dikeluarkan oleh Mas Eko. Orang miskin dilarang sakit. Orang miskin dilarang sekolah. Sekarang juga agak mirip, tapi nanti kita lihat lagi deh. Nah jadi itu sebelum ya. Nah sesudah gini. Jadi teman-teman kalau kita refleksikan bareng-bareng, saya mengajak Ibu, Bapak, dan teman-teman untuk refleksikan bersama-sama. Dari tadi kan yang kita coba bongkar adalah, ini sebenarnya situasi sekarang seperti apa sih? Dan mengapa seakan-akan situasinya sekarang itu sama atau mungkin lebih buruk daripada zaman Soeharto. Nah,
Saya ingin mengangkat dua faktor. Yang pertama adalah faktor dari kita sendiri sekarang yang juga punya kebebasan yang lebih untuk berdiskusi. Zaman Soeharto dulu mana bisa diskusi kayak gini. Habis ini kita bisa nggak pulang semua. Hah? Ini ada korbannya di depan saya. Nggak bisa ya Bang RR ya. Jadi paling tidak itu. Dan tadi bisik-bisik sama Bang Faisal Basri, kebebasan itu nggak bisa dinilai. Tapi itu pun sekarang lagi digerus ya. Kasus Fathia Haris jadi contohnya. Nah, tapi itu satu ya. Yang kedua, saya ingin menyalahkan apa yang terjadi 9899 dan ini nanti bisa menjawab pertanyaan Mas Faisal. Dulu itu kita membongkar atau melakukan reformasi politik dan tata negara tanpa membongkar dua hal. Pertama, aktor politiknya itu sendiri. Ini kan sama nih, ketua PDIP dari zaman saya kuliah sampai sekarang sama. Ya kan? Terus yang kedua yang kita luput untuk bongkar adalah kita sendiri. Gagasan atau habitus politik hasil indoktrinasi atau framing rezim Orde Baru itu sebenarnya masih nempel loh. Saya sering banget diskusi sama teman-teman saya, mahasiswa saya, karena saya juga ngajar pendidikan kewarganegaraan. Wajib kan itu sampai kuliah loh, masih wajib. Dari SD ya kalau nggak salah. Nah jadi ada framing yang kita susah banget untuk keluar. Yang bikin kita sekarang mau ikut pemilu, mau mengkritik juga jadinya nggak terlalu sebebas yang kita bayangkan. Yang filternya kadang-kadang ada dalam diri kita sendiri. Kita nggak berhasil bongkar itu. Nah, jadi dengan itu maka muncul dua problem. Gara-gara dua hal tadi tuh, luput membongkar aktor politik, kedua belum selesai membongkar budaya politik hasil rezim Orde Baru dulu. Yang ternyata nggak sampai generasi yang sekarang pun, walaupun udah nggak kebayang Orde Baru kayak apa, tapi masih tersisa tuh ketakutan untuk berbicara dan seterusnya. Bahwa mengkritik itu harus sopan santun dan seterusnya. Itu sebenarnya kan keliru. Nah, akibat dari dua problem itu adalah satu, ada institutional reform, ada, tapi gagasan negara hukumnya sendiri belum tercapai. Misalnya apa? Saya sendiri kan kerja di bidang pembaruan Mahkamah Agung. Dari tahun 99, bareng Pak Bagirmanan dulu bikin blueprint pembaruan Mahkamah Agung. Tapi coba kita refleksikan. Institusinya sekarang udah keren. Ada sistem kamar, putusan bisa di-download, dulu nggak bisa. Tapi pertanyaannya, delivery of justice-nya ada nggak dari Mahkamah Agung? Institusinya sih keren. Keren banget sekarang ya, dibanding dulu kita waktu kuliah tuh susah banget. Tapi delivery of justice-nya mana? Bahkan hakim baru ada yang jadi tersangka dan sekretaris MA yang baru pun sekarang baru jadi tersangka lagi. Setelah Pak Nur Hadi, sekarang Pak Hasan Hasbi juga jadi tersangka. Kemudian contoh lainnya, institutional reform ada, tapi gagasan negara hukumnya belum sepenuhnya tercapai adalah ada lembaga-lembaga baru. Betul. Kalau dicek ya teman-teman, sebagian lembaga baru itu sebenarnya perintah IMF loh. Coba cek letter of intent yang tahun 99. Itu diperintahkan kita untuk membentuk KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPK, kemudian Komisi Yudisial. Itu diperintahkan oleh IMF. Walaupun kita harus nggak boleh polos juga ya, kita berkelindan kan sebenarnya KPK itu gagasannya juga dari banyak orang. Nah tapi intinya adalah lembaga-lembaga itu ada, lahir, bagus, tapi kemudian ada soal yang kedua, ada pembajakan institusi-institusi ketatanegaraan. Kenapa? Karena kita gagal membongkar aktor politiknya. Padahal penyumbang semua isi dari lembaga-lembaga itu adalah partai politik. Nanti kita boleh ngobrol sama Bang Laude kalau dia bersedia ditanya-tanya. Diajak negosiasi nggak sama partai politik waktu dipilih? Nanti cerita-cerita ya kapan-kapan. Pasti diajak negosiasi. Artinya apa? Kelangsungan suatu lembaga pasca reformasi ditentukan oleh partai politik.
partai politiknya masih sama kayak dulu. Gitu. Jadi persoalannya di situ. Nah, kalau kemudian pertanyaannya adalah siapa sih yang bajak? Nah, di sini kata-kata yang sering sekali kita bicarakan adalah oligarki. Bang Faisal tadi bilang konglomerasi zaman Orde Baru berubah menjadi oligarki. Dengan kata lain, dengan makna yang sama, misalnya Fedi Hadis yang sering banget ngomongin soal oligarki, juga bilang bahwa betul oligarki yang sekarang kita lihat itu di-nurture, dibangun pada masa Orde Baru, teman-teman. Nah, jadi dengan itu kalau saya mau menutup dengan menjawab pertanyaan dari Mas Faisal tadi. Jadi kita mesti ngapain nih? Nah, karena tadi dalam analisis kita bicara aktor politik dan kita bicara habitus politik kita, warga nih, maka kita harus masuk ke situ tuh. Aktor politiknya, partai politiknya mesti kita bongkar. Memang ini nggak mungkin kerjaan dari bulan Mei ke bulan Februari 2024. Nggak mungkin teman-teman. Ini aja 25 tahun belum kelar. Pasti ini kerjaan yang lama banget. Tapi kita mesti membicarakannya lebih secara terbuka. Kita nggak sekedar nyalahin Soeharto atau Jokowi. Kita nggak sekedar bernostalgia tentang Mei 98 setiap bulan Mei. Tapi kita mesti bongkar tuh aktor politik itu yang mengunci. Kenapa kita gagal dalam konteks hukum untuk masuk ke gagasan negara hukumnya itu sendiri dan hanya di permukaan aja. Jadi kita cantik banget. Kalau dilihat dibandingkan negara-negara ASEAN, kita bagus banget institusi. Wah, KPK paling bagus, KY-nya bagus, KPPU-nya oke banget, OJK-nya kelihatan dari luar ya, dari luar. Tapi esensinya kita belum dapat gitu. Nah, ini yang mesti kita bongkar dan yang terakhir kita sendiri mesti dibongkar juga. Kita mesti bongkar gagasan-gagasan yang keliru tentang negara hukum, tentang supremasi hukum itu apa, tentang warga itu apa, boleh ngomong atau enggak, mesti takut atau enggak, kalau ngomong takut difatia dan hariskan dan seterusnya. Gitu. Jadi saya berhenti dulu di situ supaya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Bivitri.